Ya kita lihatlah bagaimana nanti pemerintahan di era berikutnya bersama DPR tentunya mengubah undang-undang rupiah ini untuk mendukung proyek Garuda yaitu rupiah digital. Kita nggak bicara crypto exchange deh. Kita bicara mengenai judi online. Begitu di crackdown besar-besaran di Indonesia, kan mereka pada pindah ke Kamboja ini sekarang. Berapa gedung isinya orang Indonesia semua. Jadi akhirnya uang Indonesia keluar. Pengalaman mereka banyak dihianati orang ya. Tapi saya percaya kok, biarpun kita dihianati orang, pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Asik. Bro, gimana lo ngebalance inovasi di dalam perusahaan lo sekarang dan security? Karena gue ngelihat kalau namanya crypto itu kan sangat-sangat penting dari sisi security as it's so volatile. Kalau kita bicara caranya ngebalance ya, yang satu hal yang harus dilakukan setiap perusahaan saya kira adalah membagi timnya untuk security dan inovasi itu nggak boleh bersama-sama. Memang timnya kepisah. Harus terpisah. Kalau jadi di tim di Indodax kita punya tim internet security yang kalau orang lihat mungkin mahal tapi itu penting buat kita. Kenapa? Karena itu untuk memastikan bahwa sistem kita aman. Nah, inovasi itu timnya sendiri lagi. Nah, kedua tim ini memang tugasnya bukan bergandengan tangan. Tugasnya saling mengawasi satu dengan yang lain gitu loh. Ya, kalau kadang-kadang inovasinya terlalu cepat tapi mengorbankan security, ya kita akan stop inovasi itu. Nah, ini bagus nih. Biasanya kalau dalam perusahaan teknologi itu semuanya tuh interconnected. Sometimes creative department cannot enjoy the creativity karena ada certain borders, ya kan? Dan certain borders itu bisa either shape the creativity align atau justru bikin creativity itu tumpul. Tim lu pernah ngerasain seperti itu? Pasti dong, setiap perusahaan ngerasain itu. Karena apalagi kalau kita bicara kripto, itu kan security paling penting ya. Berarti yang dominan lebih penting security kan? Security paling penting. Kalau di kripto, di perbankan saya kira security paling penting. Kenapa? Karena kita ini menjaga aset orang banyak. Jangan sampai karena kita terlalu relax di security, nanti ada orang yang berkorban. Tapi kalau di dunia exchange berarti innovation tuh lebih ke user experience-nya ya? User experience-nya, produk-produknya, onboarding-nya. Tapi tetap penting sih menurut saya. Kalau dikatakan apakah inovasi itu penting, menurut saya masih sangat penting. Sangat penting. Makanya kalau kita bicara Indodax sendiri, kita lihatlah Indodax ini nanti dalam 1-2 bulan ini bakal ada gebrakan yang luar biasa. Ditunggu aja. Oh ya? Iya dong. Kelihatan nih dari mukanya kayaknya something big is coming. Something big is coming. Gitu ya. Hashtag something big is coming ya. Bro, outlook lo terhadap dunia exchange yang centralized sama dengan decentralized finance. What do you think 5 to 10 years Kalau from now? kita bicara mengenai likuiditas ya, saya percaya decentralized exchange itu akan makin baik dan makin baik. Cuma kalau kita bicara apakah centralized exchange nggak punya value, saya kira centralized exchange bakal masih punya value. Yang pertama karena saat ini kripto itu makin regulated dari waktu ke waktu. Makin regulated. Jadi kayak contohnya semua yang bersentuhan dengan rupiah di perbankan itu pasti mau nggak mau harus menggunakan centralized exchange. Karena kita sudah bicara memang ini adalah eranya semua produk itu mulai diatur. Nah makanya apakah decentralized exchange akan berkembang? Saya percaya likuiditasnya akan berkembang. Tapi begitu dia bersentuhan dengan perbankan, itu bakal lewat centralized exchange. Memang centralized exchange akan sedikit berubah fungsinya. Nggak lagi menjadi tempat trading yang mungkin jauh cepat gitu ya. Mungkin lebih sebagai tempat investasi. Lebih aman. Lebih investasi aman, tempat untuk keluar masuknya uang rupiah. Saya kira arahnya ke sana nanti. Lebih ke sana ya. Tapi sedangkan dulu ide awalnya bikin cryptocurrency itu kan sebenarnya supaya tidak ada yang kontrol kan, supaya tidak dimonopolize. Kalau kita bicara spirit daripada Bitcoin itu kan kita bicaranya perputarannya, yaitu pengeluaran sistemnya yang nggak diatur, bukan pertukaran Bitcoin dengan rupiahnya. Jadi lebih ke value-nya. Ya, value Bitcoin masih sama, nggak bisa diatur dalam hal pencetakan Bitcoin-nya. Masih cuma 21 juta Bitcoin kan. Nah, value-nya itu tetap nggak berubah. Dan kalau lu ngelihat where do you see Indodax will stand 10 years from now? Saya mandang tapi kalau saya ngomongin tadi bocorin produk saya lagi. Jawab kapan-kapan aja deh. Oke. Maksudnya begini, is Indodax I'll change. Is Indodax going to be focusing on Indonesia more
Or it will be your dream is to be the number one exchange in Asia? Saya percaya Indodax sesuai dengan namanya, kita akan fokus di Indonesia market. Oke. Cuma kita akan punya produk yang sangat inovatif. Oke. Yang belum bisa saya ceritakan sekarang. Iya. Karena Tapi lu udah gatal ngapain cerita? saya pengen banget cerita. Tapi podcast ini kecepatan 1-2 bulan sih. Oke. Kita lihat aja gebrakan kita yang bakal mengubah arah Indodax. 1-2 bulan lo bilang kecepatan kan? By the way, kita bakal launchingnya kapan? Ini rekaman ini? Hah? 2 bulan lagi ya? Enggak. Jadi masih aman lo. Oke. Oke bro, gue pengen tanya sama lo fungsi dari crypto as technology ya. Ya. Itu sebenarnya bisa ngebantuin financial inclusion gak sih buat Indonesia? Kalau iya gimana? Kalau kita bicara project kita dulu ya, kita kan punya project dulu namanya Bit Island yang sempat saya singgung di awal. Kita bantuin hotel, bantuin UKM di Bali, menerima Bitcoin. Itu tujuannya untuk financial inklusi. Ya. Mereka tetap semua harga dalam rupiah, tapi pembayaran pakai teknologi Bitcoin. Cara bayarnya seperti apa? Ya seperti kayak sekarang, pakai QR code gitu. Dulu QR code kita itu yang dipakai untuk terima pembayaran lah. Kayak sekarang QRIS lah ya. Kayak QRIS. Jadi orang datang dari Eropa, orang banyak datang dari Prancis. Orang dari Prancis, orang dari Australia datang ke Bali, mereka bawa Bitcoin kemudian transaksi tuh di Bali. Makanya sampai sekarang Bali transaksi Bitcoin cukup besar. Betul. Cuma bedanya setelah itu kita nggak ngelayani lagi karena adanya penegaan bahwa transaksi harus benar-benar pure rupiah. Rupiah tuh rupiah pokoknya. Rupiah tuh rupiah, nggak boleh ada teknologi in between-nya. Saya juga sempat melihat 2 tahun lalu sempat ada startup Indonesia yang mencoba melakukan hal yang sama kita lakukan. Sekarang juga nggak jalan, nggak boleh karena benar-benar nggak boleh. Tapi if you see 5 to 10 years from now, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, kecuali tiba-tiba DPR ngubah undang-undang rupiah. Selama undang-undang rupiah itu masih ada, agak susah. Tapi ada juga rencana mau ada dengar-dengar ya sempat masuk berita juga mau ada rencana pembuatan digital rupiah. Nah, digital rupiah ini satu yang menarik nih karena saya percaya digital rupiah itu akan perlu mengubah undang-undang rupiah. Karena undang-undang rupiah kan menyatakan mata uang yang diakui mata uang kertas dan logam kan. Nah itu kan bakal diubah tuh. Nah kita lihat aja ini perubahannya seperti apa. Apakah cuma menaungi rupiah digital dalam arti cuma menambahkan bentuknya berupa uang kertas dan logam, uang kertas, logam dan digital, atau gimana? Atau jangan-jangan perubahannya lebih banyak. Ya kita lihatlah bagaimana nanti pemerintahan di era berikutnya bersama DPR tentunya mengubah undang-undang rupiah ini untuk mendukung proyek Garuda yaitu proyek rupiah digital. Bro, tapi kalau ngelihat digital in a general landscape aja digital Kak. We are talking about money and digital ya. Fraudnya bakal lebih gila nggak? Enggak dong, fraudnya lebih dikit. Ini gue pengen lo explain. Karena banyak orang bakal berpikiran digital karena sekarang identity udah bisa duplicate semua udah bisa. Fraud itu lagi naik dengan eranya teknologi makin kebuka. Tapi saya percaya pada akhirnya fraudnya akan lebih sedikit. Kayak contohnya kita bicara buka akun. Buka akun waktu era digital 2-3 tahun lalu memang lebih banyak fraudnya. Tapi kita bisa melihat bagaimana teknologi reshaping pada akhirnya. Kayak sekarang contohnya kalau dulu buka pinjol, contoh pinjol ya, kita pinjam KTP orang lain bisa buka pinjol kan. Kalau sekarang harus orangnya ada live-nya video juga kan, jadi orang nggak bisa nge-fraud jadi orang lain. Nah itu salah satu yang bakal terjadi di mata uang digital di rupiah digital ini. Mungkin awal-awal memang nggak bisa dibantah, mungkin ada orang handphonenya kecurian, lalu uang rupiah digitalnya kecurian, itu mungkin aja possible. Tapi salah satu hal yang menarik di digital adalah jejak digital itu selalu ada. Ya, kita bisa melihat perpindahan dari A ke B ke C ini bisa ada. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai contohnya ada orang menghack bank misalnya, ya, kalau orang sampai menyerang bank, saldo banknya berpindah itu kan bisa dilacak dengan gampang tuh. Sama nanti seperti pada akhirnya semua yang berhubungan dengan digital itu pada akhirnya akan menjadi lebih transparan sehingga tingkat fraud akan makin turun. Kalau sekarang kalau uang tunai, bisa pakai uang tunai ya, kita nge-fraud, kita nipu orang, kita nggak bisa ngelacak dan orang yang nipu masih lebih aman. Ya, gampangnya lah kayak perampokan. Sekarang mulai sedikit kan perampok datang ke rumah ngambil uang kertas, uang emas. Karena zaman sekarang nggak ada uang kertas di rumah. Sekarang ngerampok di rumah mungkin cuma dapat perhiasan. Resikonya nggak sebanding kan. Betul. Zaman dulu lebih banyak cash di rumah. Betul. Kalau zaman dulu orang ngerampok kadang-kadang cashnya luar biasa banyak gitu kan. Benar.
Bro, karena tadi lu sempat menyinggung dari awal lu waktu bangun Indodex lu sebenarnya nggak gitu percaya sama Bitcoin. Dan along the way you learn. So there is a question. In the last 2-3 years, there has been a massive financial loss. Banyak atau bukan banyak, ada few exchange yang sempat shut down overnight. How do you see that? Saya kira itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan sih. Jadi kalau kita bicara tahun 2014 kemarin pun, waktu kita memulai exchange kripto, itu kita nggak mulai sendirian loh. Jadi kita bersama dengan 3 perusahaan exchange lain. Kita lihat dari 3 perusahaan exchange lain, ternyata yang survive sampai sekarang kita. Tahun 2015-16 di Indonesia sempat ada crypto exchange lain juga baru bikin. Iya, baru-baru inilah. 2015 baru bikin. Tapi di tahun 2015 yang survive sampai sekarang cuma 1. Ya, selain kita 2 berarti kan. Yang lain tutup. Ya, karena perusahaan crypto exchange itu emang nggak bisa dibantah. Itu marginnya makin tipis dan security-nya perlu makin ditingkatkan, otomatis semakin mahal gitu. So the margin is getting down, but the cost of developing the security is crazy. Yes, it's crazy. Jadi kalau kita bicara kita sekarang pun di Indodax, kita kan bicara tahun 2024 ini ya. Ini kan kita bicara mengenai regulasinya makin ketat. Dan regulasinya makin ketat itu ada biaya untuk pemenuhan compliance-nya. Kita bisa melihat bisnis exchange ini makin marginnya makin nggak terlalu besar karena berusaha untuk memenuhi semua regulasi yang ada. So that means regulation itu bisa jadi as the regulation is becoming stronger and stronger, it can crack down the business. Yes, if the government not careful, saya kira yang bakal terjadi industri akan lebih menarik menjalankan bisnisnya di luar Indonesia daripada di Indonesia. So that means it's a good hint to the government, if you want to make more money, don't be too strict. Ya, kalau nggak berhati-hati, karena kalau kita bicara exchange yang jalan di luar Indonesia lah, itu rata-rata akan membuat terjadinya capital flight. Capital flight, orang yang transaksi biasa di Indonesia keluar semua. Di luar. Keluar semua. Ya kita bisa ngeliat lah, contohnya kayak yang kita nggak bicara crypto exchange deh, kita bicara mengenai judi online yang ilegal. Kita bicara yang ilegal sekalian deh, judi online. Judi online begitu di crackdown besar-besaran di Indonesia, kan mereka pada pindah ke Kamboja nih sekarang. Betul. Bahkan bukan cuma bisnisnya pindah ke Kamboja loh, tenaga kerjanya pindah ke Kamboja kan. Bahkan di Kamboja kita tahu bahwa ada beberapa gedung isinya orang Indonesia semua yang kerja di judi online gitu kan. Jadi akhirnya uang Indonesia keluar dari Indonesia. Saya lagi tapi perlu diingat, saya tidak mendukung judi online. Saya belum merasa bahwa judi online itu suatu yang kalau tadi diregulate sebenarnya ada cara yaitu meregulate. Ya, kita bisa lihat lah banyak negara yang mengatur tentang perjudian. Mungkin kalau diatur dengan positif, kita bisa membuat orang-orang yang seharusnya nggak main judi online nggak main judi online gitu loh. Karena ada regulasinya. Ada regulasinya. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Betul. Jadi cuma orang-orang yang sadar duitnya bakal ditipu oleh para bandar judi yang main judi aja gitu loh. Jangan sekarang ibu-ibu rumah tangga, tukang ada orang yang kerjanya tukang beca, ada orang kerjanya cuma di bawah UMR, mereka juga main judi. Itu karena kan di otaknya untung-untungan. Betul. Padahal untung-untungan buat orang lain. Gitu. Itu kan menyumbang kepada bandar ya. Ya saya sih merasa memang seharusnya beberapa industri diatur. Ya karena itu bisa membuat kebaikan buat pemerintah dan bisa membuat masyarakat nggak jadi korban. Bro, lu kalau pergi ke pesta-pesta atau gathering di sekeliling temen-temen lu deh, lu pernah nggak ngerasa kalau lu lagi datang gitu semua orang tepuk tangan atau misalnya salaman sama lu terus kayak nge-treat lu sebagai fortune tellernya kripto? Bro, kira-kira what's next gitu suka nggak? Makanya saya nggak pernah suka datang ke pesta-pesta sih. Saya tipe orang nggak terlalu suka gathering. Oke. Kayak saya datang gathering cuma kadang-kadang aja, jarang-jarang banget. Tapi satu hal yang selalu saya sampaikan ke orang-orang yang tanya saya tentang harga kripto adalah saya sendiri juga nggak tahu harga kripto itu berapa gitu. Memang nggak bisa dibantah yang tadi dikatakan Brunil benar. Jadi saya datang ke acara apa tanya, Bitcoin gimana nih bakal naik apa turun? Saya selalu menjawab, wah kalau saya tahu Bitcoin bulan depan harganya naik berapa atau turun berapa. Gue gak usah bilang ke lu, gue saya sudah jual rumah saya nih. Karena posisi kita sama. Karena kalau kita bicara Bitcoin itu kan transaksinya multilateral, bukan bilateral. Jadi setiap orang di market itu berperan menentukan harga Bitcoin. Beda dengan bilateral. Kalau bilateral seperti forex itu kan bilateral ya. Jadi bandar ikut mengontrol harga. Nah kalau forex, kalau kripto agak beda. Jadi kalau saya lebih sebagai wasit lah. How is a day of Oscar Darmawan's life?
How is a day of Oscar? Kalau kita bicara ya, saya itu dalam sehari mungkin meeting 5 kali, 7 kali gitu. Offline or online and offline? Saya tipe orang yang suka offline. Oke. Ya, tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu saya terpaksa harus online. Oke. Ya. Jadi kalau, tapi saya menikmati hari-hari saya. Oke. Ya, karena saya saat ini kan nggak cuma di Indodax ya. Are you strict with your balance between work and? Nggak. Saya nggak strict. Enggak ya. Pokoknya you are flexible. When I needed to work, I work. Yes. When I need to take a break, I take a break. Yeah. When my family need me, I need to be there. Yeah. Okay. Pokoknya I'm available when my family needs me. I'm available when my company needs me. Yes. Dan satu hal yang terjadi adalah yang kasihan tuh malah tim-tim saya nih yang kayak di sini-sini nih. Ya. Karena pada saat kadang-kadang saya free-nya jam 11 malam ya saya telepon jam 11 malam. Ada ide gitu. Ada ide atau meetingnya besok gimana nih ya karena saya tipe yang memandang kalau kerja itu bukan 9 to 5. Jadi kalau kadang-kadang memang waktunya kerja jam 9 malam ya jam 9 malam lah saya kerja gitu. Total how many companies are you running? Saya nggak tahu sih berapa yang saya running. I no idea berapa. Cuma mungkin total karyawan kita saat ini di atas 2.000 ya. 2.000 ya? Ya. Wow. Tapi untungnya lu punya jenderal-jenderal yang gokil ya? Iya dong, mereka luar biasa. Malah saya melihat bahwa jenderal-jenderal saya ini lebih hebat daripada saya. Oke, itu yang penting sih. Jadi teman-teman mungkin you can give some advice buat orang-orang yang lagi nonton, audience big thinkers. Nah, kalau menurut saya dalam kita mencari tim itu kita harus mencari orang yang lebih hebat dari kita. Ya, karena kalau kita mencarinya yang tidak lebih hebat dari kita kan ada orang yang ngajarin nih katanya kalau nyari tim yang goblok-goblok aja, nyari tim yang gampang diatur gitu kan. Kok saya nggak setuju. Menurut saya kalau memang kita punya kesempatan untuk merekrut orang yang lebih hebat dari kita, orang yang lebih pintar dari kita, itu kita harus lakukan. Ya, karena fungsi dari direktur, fungsi dari CEO adalah memanage, mengatur. Ya, fungsi dari CEO itu bukan ngeran operasional secara setiap jamnya orangnya disuruh ngasih tahu, besok kamu makan ini ya, besok kamu meeting ke sana lain sebagainya. Yang ideal adalah tim Anda mampu bergerak sesuai dengan visi Anda tanpa harus didirect. Iya. That is the function of hiring someone as a director. Dia bisa direct others. Betul. Bukan dia perlu didirect terus ya. Betul. Tapi masalahnya kita punya culture mentok ya, bentrok. Culture-nya di Indonesia itu kan dari dulu kebentuknya. Siap. Don't hire someone smarter, nanti lo yang kemakan. Betul. Ya, karena mungkin Culture ya itu. Pengalaman mereka banyak dihianati orang ya. Iya. Tapi saya percaya kok, biarpun kita dihianati orang, pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Asik, semua akan indah pada waktunya. Oke. Bro, secara key leadership qualities, lu kalau hire orang, what are the top 3 qualities di luar skillnya dia yang penting buat lo? Integritas. Oke. Ya, karena saya orang yang kalau saya sudah percaya, saya akan pasrahkan 99%. Ya, saya sangat percaya itu. Jadi kalau kita sampai punya tim tapi kita nggak percaya sama orang itu, lebih baik kita nggak punya. Ya, jadi kalau kita misalnya saya sudah mulai doubt sama orang itu, saya mendingan nggak akan pakai orang itu. Ya. Yang kedua, saya kalau harus milih, saya akan milih orang itu harus pintar. Kalau bisa malah lebih pintar dari saya. Dua ini, integritas sama kepintaran. Ya, karena ketiga saya biasanya nyarinya sama dengan integritas sih, yaitu kejujuran. Tahan banting nggak? Yang ketiga tahan banting. Tahan banting. Oh itu satu hal yang menarik nih. Ya, satu hal yang menarik yaitu soalnya kayak kerja sama lu bekerja keras. Ya, bekerja keras. Tapi bukan dalam arti bekerja keras sih. Saya ada yang ketawa loh. Barusan ngomong ada yang ketawa. Gue nggak tahu siapa tapi ada yang ketawa. Mungkin daripada bekerja keras saya lebih cocok mengatakan orangnya harus contactable. Reachable ya. Reachable anytime anywhere. Iya. Iya itu. Ya, kalau 3 hal ini sudah terjadi biasanya bekerja keras sih saya otomatis. Iya, benar. Kalau misalnya dikontak jam 9 malam nggak bisa, biasanya nggak bekerja keras. Oke. Jadi jam 9 nggak bisa dikontak nggak apa-apa, yang penting jam 2 pagi bisa dikontak. Itu baru stop gitu. Karena yang mau diedukasi juga nggak mau belajar gitu kan. Orang yang nggak tahu itu mereka merasa mereka pinter gitu. Mereka nggak tahu kalau mereka nggak. Makanya di Indonesia investasi bodong mau ditutup kayak apa juga nongol lagi, tetap ada aja yang beli. Makanya saya sih benar merasa seharusnya SDSW dihidupkan lagi aja di Indonesia. Karena satu hal yang diketahui ya, koin bisa naik, tapi Anda nggak selalu bisa jual di harga naik. Karena kadang-kadang waktu harganya naik, Anda mau jual, harganya akan turun lagi. Kenapa? Karena memang likuiditasnya nggak ada.